Baik, terima kasih Pak Iwan pada kesempatannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala BPT Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza, MSc, Deputi Kepala BPT Bidang PKT Bapak Dr. Insinyur Gatot Dwianto, MN, Deputi Kepala Bidang TPSA, TAB, DRBR, dan para undangan ya. Saya lihat para undangannya kalau menurut inovasi yang dilakukan TFRIC itu pentahelik sudah ada Pak di sini. Jadi kita ada dari pihak government baik pusat ataupun juga daerah, kemudian juga akademisi, kemudian juga ada dari perusahaan ya. Jadi dari pihak swasta dan juga dari komunitas. Di sini saya lihat ada komunitas terkait juga dari komunitas Cimahi Technopark ya, ada Pak Indra saya lihat ya. Kemudian ada juga Pak dari Asosiasi IoT Pak Teguh ya, saya kira juga dengan teman dengan rekan-rekannya, dan juga dari media ya, saya kira dari media dari Jawa Pos ya, dan dari pihak Unido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi kita untuk berjumpa pada webinar dengan kondisi sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Kali ini Bijah Tech mengedepankan topik tentang adaptasi dalam berkehidupan dengan COVID-19. Dengan topik yaitu hidup aman bersama COVID ya. Bagaimana bisa hidup aman dengan bersama COVID ini? Ya tentu adalah seperti sekarang ini ya. Jadi kalau biasa kita mengadakan webinar, kalau biasa kita mengadakan FGD itu kita datang dan tentu bertemu fisik, tapi dengan menggunakan webinar ini kita menggunakan transformasi digital ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala ya, Kepala BPT ya. Jadi kita ketahui secara umum saat ini kita masih prihatin dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan baik di dunia global dan juga di Indonesia. Nah tentunya kenyataan ini tidak saja menimbulkan keprihatinan terhadap sisi kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan tantangan di sektor ekonomi karena mengakibatkan sulitnya pemulihan ekonomi secara nasional. Nah, di satu sisi tentu diperlukan usaha-usaha dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan berbagai upaya, termasuk pembatasan aktivitas sosial. Namun di sisi lain tentu berpengaruh pada penurunan kegiatan ekonomi. Nah, oleh karena itu tentunya perlu suatu upaya alternatif agar kegiatan ekonomi itu tidak terhenti. Namun tentunya pencegahan terhadap COVID-19 secara langsung ini masih kita bisa lakukan. Sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 melanda, telah dimulai beberapa pergeseran kegiatan ekonomi yang terkait dengan transformasi digital ini. Ambil contoh saja seperti transaksi daring, kemudian pembelian daring atau pembelian barang secara daring ya, GoFood, GoSet, kemudian juga layanan antar logistik atau juga layanan perbankan ya, yang sampai sekarang misalkan dengan penggunaan fintech atau QR code dan lain-lain. Nah, BPT sebenarnya telah menginisiasi transformasi digital ini, khususnya dalam layanan perkantoran sejak tahun 2019. Oleh karenanya, momentum pandemi ini memberikan alasan yang kuat untuk segera mewujudkan transformasi digital, setidaknya ini di lingkungan BPT dan juga pemerintahan. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini, di samping saya ada Pak Dr. Andika sebagai Direktur Pusat Pengkajian Industri Manufaktur Telematika dan PIMT ini akan menjelaskan terkait hasil kajian timnya mengenai hidup aman dengan COVID-19 transformasi digital. Selamat pagi Pak Andika. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak. Sebelum saya berikan kesempatan kepada Pak Andika untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan hidup aman dengan COVID-19 ini,
Saya akan coba untuk membacakan sedikit atau menjelaskan sedikit terkait dengan kurikulum PT dari Pak Andika ini. Pak Dr. Insinyur Andika Prastawa MSc IPU ya, IPU. Ini lahir di Ujung Pandang ya Pak? Ya. Jadi 20 Februari 1965. Ya, masih junior saya ya sebenarnya. Tapi saya stafnya Pak Andika nih. Dan stafnya Pak Hamam juga ya. Beliau sekarang tentu alamatnya di kantor pusat PIMT ya, ada di Serpong BPT ya, di Banten. Pendidikannya di S1 di Institut Teknologi Bandung ya. Ini selesai pada tahun 89 ya. 43 Pak Andika itu 84 ya Pak? 83 ya, sama lah, 6 tahun dengan saya juga sebenarnya. Biasa kalau sekarang rata-rata lulus 3,5 tahun atau 4 tahun ya. Kemudian S2-nya diambil di Virginia Polytechnic Institute and State University. Kemudian S3 mengambil doktor ilmu teknik di Universitas Indonesia. Beberapa riwayat pekerjaan ya, beliau menjadi prakarya di bidang kelistrikan, kemudian Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi, Kepala Program Teknologi Smart Grid, ya. Kemudian Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi, dan terakhir beliau menjadi Direktur Pusat Pengkajian Industri Manufaktur Telematika dan Elektronika dari tahun 2018 ya, pada saat kita struktur lagi yang baru ya, sampai saat ini ya. Memang kita masih muda ya, jadi mudah-mudahan kita bisa membantu lebih banyak terkait dengan transformasi digital ini dari apa yang diharapkan oleh Pak Hamam Riza ini. Beberapa organisasi profesi ya, beliau menjadi anggota IEEE ya, ini sebagai profesional member, kemudian Persatuan Insinyur Indonesia, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, dan juga Asosiasi Energi Surya Indonesia. Oke, baik Pak Andika ya, saya kira CV sudah saya coba jelaskan ya. Tapi sebelum ke Pak Andika, mohon maaf nih ada beberapa yang mungkin perlu dijelaskan dulu sebelumnya ya. Jadi nanti di dalam webinar ini, jika ada pertanyaan, tolong untuk dituliskan langsung di chat Q&A ya. Nah, pertanyaan akan dijawab tentu di sesi akhir setelah presentasi atau paparan narasumber. Nah, nanti panitia akan memilih 2 atau 3 pertanyaan terbaik yang nantinya akan mendapatkan hadiah. Ya, saya hadiahnya tidak tahu apakah ini voucher pesawat untuk ke Bali atau kemana gitu ya. Jadi tolong nanti sebaik-baiknya mungkin untuk memberikan pertanyaan yang terbaik nanti kita akan pilih ya. Kemudian yang ketiga itu nanti sebelum pertanyaan ya, ada tayangan profil dari Pusat Pengkajian Industri Manufaktur Telematika dan Elektronika. Ini sebagai mungkin promosinya. Baik Pak Andika, mungkin Bapak bisa menjelaskan ya apa yang melatar belakangi pentingnya transformasi digital sebagai sarana untuk hidup aman di dalam COVID-19 ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Saiful. Sebelumnya perkenan saya menyapa dulu yang saya hormati Bapak Kepala BPT, Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza, juga Bapak Deputi Kepala BPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Bapak Dr. Insinyur Gatot Yulianto, beserta yang saya hormati juga para Bapak Deputi, Bapak Ibu Deputi Kepala BPT di bidang TPSA, TAB maupun TRBR. Juga ada beberapa rekan-rekan mitra kerja di sini. Saya juga mohon izin untuk menyapa our dear friend from United Nations of Indonesia Industrial Development Organization, Mr. Salil and Mr. Nahrudin Ali. Thank you for coming in this webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful dan rekan-rekan peserta webinar sekalian, memang yang melatar belakangi dari, mungkin kita bisa lihat pada tayangan berikut ini, latar belakangi dari webinar ini atau judul ini adalah keprihatinan kita bahwa kasus COVID ini masih terus berlangsung. Tadi sudah panjang lebar juga dijelaskan oleh Bapak Kepala bahwa hingga saat ini masih terus trennya meningkat. Jadi ada 141.000 kasus pada saat ini dan hariannya itu mencapai 2.000 kasus per hari. Kita lihat pada
layar berikut ini di slide yang berikutnya. Ini saya kira di sini slide kita bisa lihat bahwa saat ini sudah 141.000. Ya. Jadi menurut John Hopkins School of Medicine itu sudah di atas 2.000-an per hari dan memang terkonfirm bahwa 2.000-an per hari. Di slide berikutnya kita juga lihat bahwa tadi sudah dijelaskan, ini agak kurang pas fotonya Bu Sri Mulyani ya, seharusnya agak prihatin sedikit, bahwa pada kuartal ini pertumbuhan ekonomi -5 Pak Saiful dan Bapak-Bapak peserta webinar sekalian. -5 ini berarti ada suatu penyusutan ekonomi dan ini sangat-sangat memprihatinkan kita semua. Di slide yang selanjutnya kita bisa lihat bagaimana faktor utama dari atau faktor penting dari pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor manufacturing. Di sini tampak parameternya menunjukkan yang relatif memprihatinkan. Jadi ada satu indikator yang disebut sebagai Purchasing Managers Index, itu menunjukkan apakah industri kita sedang berekspansi, artinya bertumbuh, atau justru sebaliknya terjadi suatu kontraksi, yaitu menyusut karena kegiatannya menurun. Dan ternyata memang 3 bulan awal triwulan 2 terjadi penyusutan karena terhentinya kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan industri tidak juga membeli bahan baku pun jika bisa juga menghasilkan sesuatu, sehingga terjadi yang disebut sebagai Purchasing Manager Index-nya turun, dan di sini sampai dengan angka sekitar 27%, jauh di bawah batas minimum untuk ekspansi di 50. Namun pemerintah bergerak cepat melakukan suatu relaksasi peraturan dari yang tadi PSBB ketat dengan menerbitkan sejumlah izin, antara lain izin operasional mobilitas dan kegiatan industri. Ya. Ini memperbaiki situasi, seperti tampak di grafik itu berangsur pulih lagi. Namun memang ini harus diwaspadai Pak Saiful dan Bapak-Bapak peserta webinar sekalian, bahwa bila kemudian kegiatan fisik tidak terkendali atau artinya marak lagi dan tidak dilakukan dengan secara ketat protokol COVID, diharapkan dikhawatirkan terjadi suatu impact ekses negatif lagi, dan ini tidak kita inginkan bersama. Pak Saiful dan para peserta webinar, di slide selanjutnya kita lihat beberapa keprihatinan yang lain lagi, bahwa sejumlah saudara-saudara kita mengalami kehilangan pekerjaan karena COVID, sudah mencapai 5,5 juta, jadi ini sangat-sangat memprihatinkan, sehingga perlu suatu usaha-usaha alternatif di dalam melakukan penyelamatan, terutama untuk industri kecil dan menengah, di sini sampai 3,4 juta pengangguran yang sudah terjadi. Nah, di slide selanjutnya, pemerintah dalam upaya untuk tidak meluaskan atau menahan atau memutus rantai penyebaran ini, kita sudah ketahui bersama ada work from home, pembatasan sosial skala besar, terbatas, dan sebagainya. Ini mengakibatkan itu tadi Pak Saiful, adanya pengurangan kegiatan ekonomi, sehingga akan terjadinya penurunan ekonomi. Dan ini berakibat, sebetulnya ada hikmah juga, karena dengan adanya situasi semacam ini ada pergeseran ya, yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Kepala, dari kegiatan fisik menjadi kegiatan yang non fisik karena dibatasi. Dan ya beberapa kegiatan sebetulnya sudah ada tanpa adanya COVID ini, seperti tadi dijelaskan juga ada e-commerce dan sebagainya. Dan ini menuju suatu society atau suatu sistem ekonomi yang disebut sebagai less contact ekonomi, yang dicetuskan pertama kali oleh Pak Menteri Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Bambang Brojonegoro. Pak Saiful dan peserta webinar, itu kira-kira yang melatar belakangi mengapa menjadi urgent kita melakukan suatu transformasi digital dalam bisa hidup secara baik dan secara sehat bersama-sama. Oh, jadi dari konsep less contact ekonomi ini
tentunya ini adalah satu intervensi teknologi digital ya, yang mengedepankan bagaimana membatasi akibat dari COVID-19 ini, Pak. Lantas teknologi digital apa saja, Pak, yang berkembang pesat pemanfaatannya pada saat COVID-19 ini? Mungkin Pak Andika bisa menjelaskan lebih lanjut. Iya, baik. Kita lihat di slide berikut ini. Yang slide selanjutnya, nah ini di sini kita bisa lihat bahwa untuk mengatasi situasi yang kurang menguntungkan karena kita terbatas dalam interaksi secara fisik, maka kita sebut sebagai masuk dalam suatu digital economy. Nah, digital economy ini menjadi emergency new norm ya, jadi suatu kebiasaan atau suatu kondisi baru yang sebetulnya sudah diantisipasi, tetapi karena pandemi ini jadi seakan-akan didorong atau dipaksa dipercepat. Jadi ini tentunya sangat bergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi, Pak Saiful dan para peserta webinar sekalian, di dalam mendukung untuk adanya suatu pola less contact ekonomi. Nah ini yang sudah kita kenal. Di sini ada beberapa contoh: Bukalapak, Traveloka, Tokopedia, Gojek. Itu sebetulnya adalah bagian-bagian dari digital ekonomi dalam bentuk-bentuk yang sederhana dan sudah dikenal secara luas oleh masyarakat. Begitu juga adanya dukungan logistik yang difasilitasi secara digital, ada Gojek, Grab, JNE, Ninja Express dan sebagainya. Ini diantara juga teknologi-teknologi yang sudah ada. Tetapi World Economic Forum tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Pala, bisa dilihat lebih detail di slide berikut ini. Ada beberapa atau 10 tepatnya digital teknologi yang populer atau secara universal bisa digunakan di berbagai negara untuk mengatasi keterbatasan fisik tetapi tetap melaksanakan kegiatan ekonomi. Yang pertama, belanja daring. Ini Pak Kepala menekankan tidak lagi keren untuk memiliki, tapi memang harus memiliki ini. Jadi kita is a must to have ya. Agak kesulitan kalau kita tidak memiliki platform belanja daring. Jadi bahkan di rumah pun kita bisa beli bakmi lah, beli segala macam tanpa harus beranjak dari rumah, semuanya datang sendiri ke tempat dengan bantuan belanja daring ini. Ada Amazon, ada Shopee untuk yang sifatnya Alibaba yang sifatnya global maupun yang sifatnya nasional, ada Blibli, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh teknologi belanja daring dan Pak Saiful dan rekan-rekan peserta webinar, tahukah bahwa dengan belanja daring ini tersedia 26 juta lapangan kerja sebetulnya. Ini berdasarkan studi McKinsey, sehingga ini sebetulnya ada satu trade-off ya, mungkin harus ada reskilling atau upskilling dari para pekerja kita untuk berpindah dari jenis pekerjaan yang satu dengan ke pekerjaan yang sifatnya daring ini. Tetapi ini ada kesempatan di situ. Nah, di slide selanjutnya ini ada beberapa teknologi yang lain, yaitu pembayaran digital, Pak. Pembayaran digital sudah sangat mafhum sekali. Generasi muda, anak-anak saya sangat heran kalau saya mengeluarkan, buka dompet, mengeluarkan uang gitu, karena mereka cukup dengan HP-nya sudah bisa belanja macam-macam. Ya, jadi dengan GoPay, dengan OVO, Gojek, Dana, nah ini semuanya tentunya kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi walaupun secara fisik kita dibatasi. Dan ternyata memang betul Pak, selama pandemi ini itu menurut catatan Bank Indonesia ada tambahan 64% transaksi dengan menggunakan pembayaran digital ini. Ini menunjukkan suatu potensi di era fintech ya, era fintech membuka peluang di dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran digital ini. Nah, untuk teknologi berikutnya ada di slide berikutnya ini, yaitu teleworking. Nah, ini sudah khusus untuk rekan-rekan BPT, ini sudah cukup umum sekali dan sangat-sangat biasa kita gunakan ya. Kita memiliki yang disebut sebagai
presensi daring dengan Fabiola, juga ada KMS, itu Knowledge Management Sharing, ini semacam ruang kerja secara virtual. Jadi kita tidak kemana-mana, tapi kita bisa bertukar dokumen, kita bisa bertukar informasi, pimpinan memberikan instruksi, bawahan memberikan respon, semuanya berlaku secara virtual di dalam KMS. Begitu juga di dalam karir, di sini ada Sidupar, ini sangat mempermudah. Sidupar itu ada suatu sistem untuk mengunggah dan melakukan penilaian untuk sistem keperkayaan, Pak Saiful. Ya. Jadi bagi tamu-tamu dari webinar dari instansi lain, di BPT ada sistem jenjang fungsional keperkayaan, di mana penilaian itu dan pengunggahan eviden kegiatan keperkayaan itu secara elektronik. Ini mengurangi beban kertas dan sebagainya, sehingga juga lebih bersahabat dengan lingkungan, ya, tidak memberikan limbah, sekaligus juga meningkatkan efisiensi, dan di dalam situasi COVID ini sangat membantu untuk tetap melancarkan kegiatan-kegiatan keperkayaan. Nah, di slide selanjutnya adalah tentang telemedicine. Ini juga sangat bermanfaat. Sebelumnya BPPT tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kepala juga, bahwa BPPT sudah melakukan inovasi bagaimana membuat platform telemedicine. Jadi platform ini menggabungkan beberapa fungsi-fungsi, ada fungsi kardiolog, ada fungsi untuk analisis penyakit dalam dan sebagainya, yang ada pada satu dashboard, Pak Saiful, dan kemudian si dokter ini cukup di situ dan bisa menganalisis berbagai pasien, dan pasien yang dari tempat yang berjauhan ini bisa tetap dapat pelayanan kesehatan. Dan ini sekali lagi blessing-nya adalah pada saat COVID ini bisa memberikan fasilitas bagi yang memerlukan pelayanan kesehatan yang bukan COVID. Tidak perlu harus datang ke rumah sakit yang khawatir terpapar COVID, tetapi tetap bisa melakukan layanan kesehatan. Jadi ini fungsinya tadinya untuk mengatasi persebaran tenaga kesehatan yang belum merata, masalah geografis, kurangnya fasilitas kesehatan, tetapi juga ada tentang kejadian tak terduga yang memang tidak diduga sama sekali bahwa tahun ini kita mengalami pandemi COVID, dan ini suatu berkah kita sudah melakukan kajian tentang telemedicine. Yang selanjutnya bisa kita lihat di slide berikut ini, ada teleeducation dan hiburan daring. Ini sudah sangat populer, terutama di kaula muda. Ya, jadi para kaula muda sekarang kalau tidak dalam rangka bersosialisasi, mereka lebih cenderung nonton film dan sebagainya itu lewat Netflix, Pak, sehingga tidak kemana-mana tapi bisa lakukan atau melihat film secara online. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa, di slide berikutnya ada beberapa teknologi yang mungkin masih baru di Indonesia, Pak Saiful dan Bapak Ibu peserta webinar sekalian yang saya hormati. Yaitu pertama adalah supply chain 4.0. Apa ini? Ini adalah suatu pola tata kelola rantai pasok yang sifatnya terdistribusi dan juga yang sifatnya tidak lagi terkonsentrasi pada satu lokasi. Jadi lebih streamline, lebih terdistribusi, akibatnya lebih yang disebut resilience. Resilience itu bila satu titik rantai pasok terjadi gangguan, maka tidak akan mengganggu sistem yang lain. Seperti halnya seperti sekarang ini. Karena tidak bisa berkomunikasi secara fisik, satu titik mungkin ada yang terganggu. Ya, akibatnya semua menjadi disrupt, tidak bisa beroperasi. Andai kata saja kita sudah menerapkan Industri 4.0 supply chain ini lama sebelum ini, mungkin tidak separah ini. Rantai pasok tetap bisa bekerja dengan basis platform TIK, informasi dan komunikasi tetap bisa terjalin, dan kemudian juga produksi masih bisa berlangsung mungkin dalam kapasitas yang minim, tetapi tidak berhenti sama sekali. Sehingga ini sangat bisa mendorong. 3D printing ini juga belum banyak dikembangkan di Indonesia. Padahal sangat-sangat bermanfaat, bisa dibayangkan Pak, karena misalnya ada sesuatu yang ingin kita produksi, tetapi si desainer berada di tempat yang lain.
Nah, karena tidak ada 3D printing, terpaksa berhenti Pak proses itu. Tetapi kalau kita punya fasilitas 3D printing, si desainer bisa di tempat A mendesain sesuatu, di print di tempat B, dan jadilah suatu barang, apakah prototyping, apakah consumer goods, dan sehingga produktivitas tetap bisa berlangsung. Nah, inilah yang menjadi manfaat dari teknologi. Di slide selanjutnya ada 2 teknologi lagi, robot dan drone, dan teknologi 5G dan ICT. Nah, ini kalau robot dan drone di sini, khususnya di BPT ada drone, tapi masih sifatnya untuk surveillance ya Pak. Kita harus kembangkan juga di dalam rangka untuk membantu logistik, bagaimana mengantarkan barang secara aman, tidak sekedar barangnya sampai, tapi tidak perlu juga harus ada kurirnya. Kurirnya ini ada robot, sehingga pertama lebih aman, mungkin juga bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit pada situasi tertentu, pada bencana alam dan sebagainya misalnya. Ini masih harus terus dikembangkan. Yang terakhir teknologi 5G dan ICT. Di sini adalah lebih pada infrastrukturnya. Semua tadi, Internet of Things, Industri 4.0, cloud, dan sebagainya itu akan sulit atau mungkin tidak bisa beroperasi dengan baik bila sistem transmisinya masih terbatas. Jadi 5G ini meluaskan sistem transmisi dan juga mempercepat sistem transmisi data sehingga akan mempermudah semua teknologi yang saya paparkan sebelumnya. Saya kira itu para peserta webinar dan Pak Saiful yang bisa saya jelaskan. Ya, nah Pak, kalau kita melihat kan di situ ada 10 teknologi ya katanya, teknologi digital sesuai dengan ekonomi forum ini. Nah, tapi tadi sudah menyinggung sih sebenarnya terkait dengan supply chain untuk industri 4.0. Nah, mungkin ada kaitannya dengan teknologi yang sudah Bapak jelaskan terkait dengan industri 4.0 ini. Ya, baik. Tentang industri 4.0 memang ini sangat erat kaitannya terhadap upaya-upaya kita beradaptasi dengan COVID-19 ya. Seperti yang bisa kita lihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, di slide ini kita lihat ini adalah secara umum apa itu industri 4.0. Bisa kita lihat di sini bahwa adanya suatu interaksi, istilahnya itu physical cyber, Pak. Physical cyber itu ada cyberspace, ruang cyber dan ruang fisik yang saling berinteraksi. Jadi kalau yang di industri 3.0 itu ada otomatisasi, 2.0 itu adalah mekanisasi, dan 1.0 itu adalah mengindustrikan hal-hal yang tadinya bersifat tradisional. Maka di 4.0 ini otomatisasi kemudian digabung dengan kendali jarak jauh dan juga berbagai kegiatan-kegiatan termasuk tadi artificial intelligence. Nah, ini seperti contohnya di sini. Jadi di satu pabrik bisa digambarkan bahwa mulai dari supply logistik, proses manufaktur hingga pada saat uji kualitas dan juga distribusi semua terhubung secara data ICT ya. Nah, ada pertukaran data ICT sehingga semuanya terintegrated walaupun tempatnya secara terdistribusi ya. Jadi ini ada suatu otomatisasi proses produksi di mana satu mesin dan mesin lainnya saling berkomunikasi, dan tentunya masih ada operator di sini sebagai supervisor berjalannya ini semua, dan ini adalah yang disebut sebagai industri 4.0 yang mulanya pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan daya saing karena kemudian prosesnya lebih efisien, prosesnya lebih cepat, akurasinya lebih tinggi, apalagi homogenitas produknya lebih baik dan sebagainya. Jadi ini tujuan utama dari industri 4.0. Nah, di slide selanjutnya adalah tentang perubahan pola rantai pasok, Pak. Jadi kalau secara tradisional itu kan satu persatu, Pak. Mulai dari development, planning, sumber daya, pembuatan, lantas juga pendistribusian, semuanya satu rantai pasok. Tetapi dengan digital ekonomi atau digital teknologi ini bisa didistribusikan. Ada yang kemudian khusus menangani atau menghasilkan produk
ada yang menghasilkan bahan baku, dan ada juga yang bagian lain yang khusus untuk melakukan pengujian. Dan ini semua tidak perlu harus terkonsentrasi pada satu tempat, tapi bisa terdistribusi di berbagai tempat. Nah, inilah yang kemudian bisa membantu menyelamatkan dari keterbatasan fisik di pandemi. Nah, di slide selanjutnya ini penerapan industri 4.0 ini sebetulnya walaupun ada manfaatnya Pak Saiful dan para hadirin sekalian, tetapi juga ada beberapa tantangan. Nah, kalau di negara maju ini tantangannya adalah risiko sistemik, karena sistemnya sudah established yang tadi rantai pasoknya secara horizontal berubah menjadi menyebar radial. Nah, ini yang ada perubahan sistemik yang harus dilakukan. Tapi mau nggak mau harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dan juga governance, bagaimana mengatur regulasinya dan sebagainya. Juga yang terakhir adalah permasalahan koordinasi antar sektor swasta yang tadinya ada vertically integrated sekarang menjadi horizontally dan radially integrated, yang pelakunya banyak independen tetapi terhubung secara TIK. Nah, ini ada suatu tantangan tersendiri. Nah, bagi kita di negara-negara berkembang tidak hanya yang tadi plus biaya investasi tambahan. Ini memang yang tadinya tidak ada IoT-nya harus ada IoT-nya, yang tadinya tidak ada cloud harus ada cloud, yang tidak ada yang tadinya hanya 4G menjadi 5G, yang tadinya nggak ada internet harus ada internet dan sebagainya. Dan ini juga harus ada biaya investasi menghubungkan daerah terpencil ya, untuk bisa ada connectivity, dan tentunya ada shifting, pergeseran keahlian pekerja. Ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi negara-negara. Di slide selanjutnya tentang peran industri 4.0 dalam COVID ini. Tadi sudah saya coba elaborasi bagaimana industri 4.0 dan sifat-sifatnya, dan juga maksud dan tujuan mulanya, yaitu untuk meningkatkan keunggulan daya saing, efisiensi biaya produktivitas, dan sustainability dan inovasi. Namun dengan adanya COVID ini bisa sedikit digeser fungsinya sebagai usaha untuk survival, keberlangsungan usaha. Yang kedua, pemulihan roda operasional dan bisnis ya. Dan yang ketiga, membuat platform yang lebih resilient. Tadi sudah saya jelaskan dengan sistem rantai pasok yang terdistribusi akan lebih resilient. Dan yang terakhir, ini yang penting adalah untuk perampingan proses bisnis dan juga mekanisme supply chain yang terdistribusi. Ini sangat kompatibel dengan prasyarat kita melakukan protokol COVID, yaitu social distancing, physical distancing, perampingan proses bisnis dan mekanisme supply chain yang terdistribusi. Yang selanjutnya, baik, Pak Andika. Ya, saya kira itu. Nah, saya kira melihat dari sisi perkembangan teknologi ini, apakah Indonesia siap dengan infrastruktur pendukungnya untuk baik terkait dengan perkembangan teknologi digital atau transformasi digital ini, yang ini adalah blessing in disguise untuk masuk ke industri 4.0. Ya. Apakah kita siap dengan infrastruktur pendukung ini, Pak? Ya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya muliakan, Pak Saiful, di slide berikut ini kita bisa lihat bagaimana sebetulnya less contact ekonomi itu bisa didukung secara teknologi. Kita kenal sebagai yang namanya infrastruktur pendukung utama. Ini adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ada 3 lapisan umum. Ini banyak pihak bisa berpendapat lain, tetapi yang kita lihat di sini secara universal ada 3 lapisan, Pak. Lapisan pertama adalah lapisan infrastruktur telekomunikasi, kabel telepon kita, Pak, fiber optik kita yang masuk ke kantor-kantor dan sebagainya. Juga ada parabola untuk menghubungkan ke satelit dan sebagainya. Itu adalah infrastruktur telekomunikasi. Di atas itu, setelah dikomunikasikan secara fisik, ada yang disebut sebagai lapisan internet. Nah, disinilah kemudian bagaimana technical standard, ada internet protokolnya, ada
DNS addressing dan sebagainya. Ini yang bisa menghubungkan komputer-komputer kita untuk bisa saling berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah infrastruktur konten dan aplikasi. Seperti halnya yang kita lakukan di sini, kita di atas infrastruktur telekomunikasi, gambar kita, suara kita melalui kabel telepon atau melalui fiber optik dicepancarkan ke satelit dan kemudian diterima oleh rekan-rekan kita di luar Jawa dan sebagainya. Dan kita, suara kita, gambar kita diolah melalui yang disebut sebagai teknologi internet menjadi potongan-potongan data dan dikirim dengan protokol tertentu. Dan ini bisa terjadi karena adanya aplikasi. Kita sekarang menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kalau kita sedang Gojek, memesan Gojek itu dengan aplikasi Gojek. Tapi intinya sebetulnya ada 3 hal ini. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana ketiga hal ini kesiapannya di Indonesia. Coba, mungkin kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, untuk yang infrastruktur telekomunikasi, jelas kalau di dalam kota, di dalam pulau mungkin secara fisik kita bisa bayangkan bagaimana. Nah, ini bagaimana kalau se-Indonesia ini? Se-Indonesia ini kan luas ya, dan juga tidak semuanya daratan. Bahkan mungkin menurut geografis itu mungkin hampir 60%-nya atau lebih adalah lautan atau laut. Pemerintah sudah melakukan yang disebut sebagai proyek Palaparing. Ini menggelar fiber optik hampir ke seluruh Indonesia. Jadi di sini seperti yang kita lihat ini dari Bakti, badan konektivitas Indonesia. Ya. Di sini yang hijau-hijau itu adalah fiber optik yang sudah digelar. Jadi memang sudah hampir seluruh kota-kota besar sudah terhubung fiber optik. Dengan kata lain, kemudian seluruh kota-kota utama sudah terhubung dengan fiber optik ini. Ini sudah sebagian dari infrastruktur dasar sudah terpenuhi untuk bisa terhubung untuk internet ini. Kita lihat di sini sampai dengan Papua juga sudah ada. Kalimantan, Pulau Jawa tentunya sudah sangat intensif sekali, Sulawesi dan sebagainya, kota-kota besar itu sudah terhubung. Nah, di slide selanjutnya bisa kita coba lihat. Nah, ini usaha lain. Ini belum ini, jadi masih dalam desain. Ada proyek yaitu proyek satelit multifungsi Satria. Saya singkatannya lupa nih, Satria itu satelit Republik Indonesia kalau saya nggak salah. Ini akan diluncurkan di akhir tahun 2021. Ini teorinya nanti semua daratan di Indonesia akan tercover untuk layanan internet. Jadi bagusnya satelit ini itu menjangkau di berbagai titik di pelosok daerah. Kalau tadi yang yang fiber optik hanya kota-kota besar. Untuk masuk ke kabupaten masih harus ada suatu usaha lain lagi. Nah, di slide selanjutnya kita bisa coba lihat. Nah, ini yang menjadi tantangan nih para hadirin webinar sekalian dan Pak Saiful, bahwa walaupun tulang punggungnya atau backbone-nya dengan Palaparing, dengan satelit Satria nantinya itu sudah ada, ternyata ada yang disebut sebagai backhaul dan juga jaringan last mile yang menghubungkan antara titik turunnya atau titik berkumpulnya data-data secara backbone untuk didistribusikan ke rumah-rumah kita. Nah, ini amanat dari Undang-Undang 36 yang disebut sebagai backhaul dan last mile ini tanggung jawabnya operator. Nah, kalau tanggung jawab operator berarti operator itu harus beroperasi secara bisnis sehingga bergantung kepada nilai komersial di satu lokasi. Nah, kalau untuk kota Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, mungkin operator pasti operator sangat bersemangat untuk membangun apakah BTS dan sebagainya. Tapi kalau di Sumba Barat Daya, di pedalaman Maumere, nah ini yang kemudian menjadi tantangan karena nilai komersial rendah. Padahal saat ini sarana ini tidak sekedar dibutuhkan untuk nilai komersial, tetapi juga untuk nilai-nilai sosial dan nilai-nilai pendidikan. Nah, ini yang kemudian memang pemerintah harus turun tangan bagaimana mengatasi hal ini. Nah, selanjutnya
Nah ini ingin sedikit saya uraikan mengapa 5G menjadi urgent untuk penerapan industri 4.0 ya. Karena industri 4.0 tadi ada Internet of Things, ada cloud computing, ada big data, ada augmented reality yang semuanya memerlukan kecepatan proses yang tinggi, maka teknologi 5G ini sangat diperlukan karena latensinya bisa dilihat di sini latensinya itu 10 kali lebih cepat daripada 4G. Data trafficnya juga hampir lebih dari 8 kali lebih cepat. Begitu juga peak data rates-nya itu 20 kali lebih besar dan seterusnya. Sehingga ini seakan-akan kalau tadinya kalau saya snap tangannya 1-2 detik baru sampai Pak. Tapi kalau begitu sekarang saya snap saat itu juga rekan di seberang bisa mendengar. Jadi ini sangat cepat sekali. Nah, coba di slide selanjutnya ini ada use case. Nah ini use case. Sebagai contoh Pak, misalnya wearable untuk mendeteksi detak jantung. Nah kalau ada latensinya bisa dibayangkan Pak Saiful dan para peserta webinar, ada keterlambatan sekian detik yang seharusnya bisa menyelamatkan seseorang, tapi karena terlambat datanya, begitu sampai dan dokter jantungnya harus bereaksi, yang bersangkutan sudah terkena serangan jantung kalau memang ada delay. Tetapi kalau begitu bisa cepat, ini akan lebih bisa. Ini sebagai salah satu contoh mengapa use case mengapa 5G ini diperlukan. Untuk selanjutnya saya kira itu Pak ya. Bagaimana? Saya kira dari sisi waktu ya Pak. Ya. Mungkin ini terakhir nih Pak. Ya. Apakah ada program khusus dari pemerintah untuk mendukung pengembangan teknologi digital tersebut? Ya, baik Pak Saiful. Di slide selanjutnya saya akan mengulang mungkin ini dan memperdalam apa yang sudah dijelaskan Pak Kepala, bahwa di dalam era transformasi digital ini ada 5 arahan. Ini menunjukkan bagaimana seriusnya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui suatu teknologi disebut teknologi digital. Jadi kita sebut sebagai transformasi digital. Awalnya yang pertama terpikir adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kepemerintahan. Awalnya itu. Tetapi kemudian ada tuntutan-tuntutan lain yang sifatnya lebih pada keekonomian, lebih pada sosial, bahkan sekarang pendidikan dan sebagainya, sehingga Bapak Presiden merasa perlu untuk melakukan arahan supaya semua pemangku kepentingan lebih fokus dan lebih serius di dalam menuju bersama-sama mengarah kepada transformasi digital. Yang pertama tentunya tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana juga pertanyaan Pak Saiful tadi, infrastruktur harus ada dulu. Ibaratnya kalau ingin mengantarkan sesuatu, jalannya harus ada dulu. Kalau tidak ada jalannya, kita harus masuk hutan, nyebrang jembatan, nyebrang sungai dan sebagainya, tentu barang tidak akan sampai. Ya, oleh karenanya dilakukan perluasan, penguatan, akses dan peningkatan infrastruktur dan juga konektivitas publik. Ini yang pertama. Ada 12.500 desa, tetapi ini ada tingkat desa. Tentunya akan jauh lebih banyak lagi kalau tingkat rumah tangga. Ya. Jadi sekitar jutaan rumah tangga yang masih belum terhubung, belum terkoneksi secara digital. Ini harus dijangkau juga. Dan ini memerlukan usaha bersama secara masif, terstruktur dan terorganisir. Ya. Jadi TSM tapi untuk hal yang lain, ya, terstruktur, masif dan satu lagi apa? Sistematis. Terstruktur, sistematis dan masif untuk meningkatkan akses konektivitas digital. Yang kedua, transformasi digital ini roadmap-nya juga harus jelas. Jangan sampai nanti malah justru yang dikhawatirkan adalah ada idle capacity dari jaringan yang sudah ada. Kita sudah mahal-mahal menggelar fiber optik, tapi ternyata digunakannya sangat sedikit, hanya untuk 1-2 layanan yang mungkin tidak memerlukan jaringan yang sedemikian canggih. Nah ini harus dioptimalkan sehingga investasi pemerintah itu menjadi sangat efektif dan efisien. Percepatan integrasi pusat data nasional. Ini pusat data ini juga sangat-sangat penting, Pak. Karena Pak Saiful dan Pak peserta webinar, misalnya sekarang ada pemerintah ingin menyalurkan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial itu mau kemana? Ke siapa? Nah, ini kalau sudah ada pusat data nasional untuk data kependudukan, betapa sangat mudahnya Kementerian Sosial mengidentifikasi
saudara-saudara kita yang berkekurangan langsung pada nama dan lokasi mereka berada dan bisa langsung dialamatkan ke yang bersangkutan bantuan sosial tersebut. Sehingga ini akan sangat mengefisienkan kerja pemerintah. Nah, yang berikutnya tentunya ini semua infrastruktur, roadmap, dan juga pusat data tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada SDM yang memadai. Oleh karenanya perlu ada suatu penyiapan SDM talenta digital. Ini sebetulnya kalau kita ingin mulai tahun depan, penyiapannya 5 tahun yang lalu, Pak. Nah, tapi nggak apa-apa lah, kita better late than never, kita siapkan sekarang untuk menghadapi 5 tahun yang akan datang di tahun 2025, atau bahkan nanti di Indonesia Maju, Indonesia Emas di tahun 2045 ya, mudah-mudahan semua sudah siap. Nah, tentunya juga regulasi dan skema pendanaan dan pembiayaan juga harus menjadi dukungan bersama. Nah, mungkin saya kira ada satu lagi slide berikutnya. Nah, ini adalah antisipasi pemerintah ya, antisipasinya. Perluasan tadi sudah saya sampaikan juga, harus ada semua pihak, tidak sekedar Kementerian Kominfo, tetapi juga dari sisi pembiayaan, dari sisi teknologi, Pak. BPT juga harus turun tangan bagaimana bisa membantu memberikan inovasi, khususnya untuk di sisi end users-nya. Setelah semua backbone dan backhaul-nya sudah terpenuhi, bagaimana bisa menyalurkan data dan mengambil data dari masyarakat. Nah, ini BPPT bisa melihat bagaimana internet desa bisa dikembangkan, beserta BUMN dan BUMN elektronika bisa menghasilkan perangkat-perangkat yang bisa mendistribusi fasilitas digital tersebut sehingga masyarakat terkoneksikan secara digital. Nah, roadmap ini juga BPPT juga ikut serta di sini ya. Ada tim sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini juga salah satu effort BPPT. BPPT juga melakukan kajian tentang bagaimana membangun cloud computing untuk percepatan pusat data nasional dan juga nah ini di PKT ada namanya Balai Inkubator Teknologi. Nah, ini juga bisa berkiprah di dalam mempersiapkan startup digital. Nah, ini tentunya bisa mendorong untuk kebutuhan SDM talenta digital. Dan yang terakhir, seperti yang kita lakukan saat ini, melakukan kajian kebijakan low contact ekonomi, ini adalah dalam rangka ikut membantu menyiapkan regulasi atau skema-skema bagaimana transportasi digital itu bisa dilakukan. Saya kira demikian Pak Saiful dan para hadirin webinar sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Andika, paparannya yang luar biasa dan menginspirasi ya kita sekalian. Dari penjelasan Pak Andika, kita bisa tahu bahwa pemerintah memang sangat serius ya, dalam program pengembangan transformasi digital ini. Sampai ada 5 arahan khusus yang baru-baru kita lihat tadi ya, dari Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Nah, pola bisnis atau ekonomi yang minim pertemuan muka atau yang disebut dengan less contact economy atau less contact society ini, karena memang adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, secara langsung ini tentunya diharapkan bisa mempercepat negara kita bertransformasi ke industri 4.0 dan juga sosial 5.0 ya. Untuk itu tentunya diperlukan kerjasama berbagai pihak seperti yang pernah dilaksanakan dalam program TFRIC ya, Task Force Research Innovation COVID-19 ini, yang tentunya diinisiasi oleh BPPT dalam waktu singkat telah dapat menghasilkan beberapa inovasi yang dijalankan dan dikomersialkan sebagai produk dalam negeri yang cukup membanggakan. Jadi kemarin saya diskusi dengan Pak Irfan dan Pak Agung sebagai ketua tim dari TFRIC untuk yang BSL ya. Kalau kita membangun dengan close innovation itu mungkin bisa 2 tahun, tapi dengan open innovation yang tadi disebutkan oleh Pak Hamam dengan pentahelix-nya itu innovation, itu dalam 2 bulan kita bisa menghasilkan BSL level 2. Jadi ini luar biasa. Saya kira mungkin bisa diimplementasikan untuk terkait dengan inovasi-inovasi lain untuk transformasi digital. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan profil dari Pusat
pengkajian industri manufaktur, telematika dan elektronika. Kira silakan. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, di mana seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertanyaan semuanya dikumpulkan di Q&A. Nah, nanti kita akan memilih 2-3 pertanyaan yang mendapatkan hadiah voucher. Karena saya kira dari sisi waktu ya kita pilih dulu mungkin dari 3 pertanyaan ya. Dari 3 pertanyaan ini dari mana aja Pak? Mungkin satu-satu dulu atau dia langsung Pak? Satu-satu aja dulu ya. Oke. Satu-satu. Yang pertama itu dari Pak Tengku Rizudin ya. Ini dari Bangda Pelalawan ya. Nah, pertanyaannya Pak ini, apakah langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah dalam menjamin berjalannya protokol COVID-19 di ruang kerja atau indoor kantoran, terutama bagi pegawai yang kurang sadar akan pentingnya menggunakan masker untuk melindungi rekan kerja. Ya. Silakan Pak. Baik Pak Saiful dan peserta webinar sekalian dan juga Bapak siapa tadi? Bapak Tengku Azirudin dari Bali Bangda Pelalawan. Terima kasih Pak Azirudin sudah bergabung dan terima kasih atas pertanyaan yang baik.
Jadi apa langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah ya di dalam menjamin berjalannya protokol COVID di ruang kerja? Dan bagaimana, terutama bagi yang kurang sadar pentingnya menggunakan masker. Ya, kami di sini sebetulnya berjarak, Pak. Yang lain pakai menggunakan masker. Jadi apa namanya, itu yang salah satu harus dilakukan. Jadi kesadaran, bagaimana memberikan kesadaran bahwa penyebaran COVID ini melalui butir-butiran yang bisa terbang lebih kurang dari 1,5 meter. Jadi itu yang pertama, penyadaran secara terus-menerus ya. Tetapi bisa juga protokol COVID ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital tadi, Pak, seperti yang saya sampaikan ya, bahwa pertama apakah menjarangkan kehadiran tetapi tetap menggunakan platform kerja, dan kemudian atau menjarangkan tempat duduk. Jadi katakan yang tadinya satu ruangan berlima menjadi ruangan berdua atau bertiga, dan yang sisanya di ruangan yang lain. Dan ini tidak perlu menjadi hambatan karena apalagi kalau di lokasi-lokasi yang perkantoran tentunya mudah-mudahan sistem telekomunikasinya sudah baik sehingga menggunakan komunikasi dengan WhatsApp kah atau dengan kalau kita ingin telekonferensi dengan berbagai, ada Google Meet, ada Zoom, ada dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk melakukan rapat, sehingga di satu sisi kegiatan perkantoran tetap berjalan, tetapi protokol COVID juga bisa dipenuhi, dan umpama pun ada yang satu dan lain hal khilaf tidak sempurna melaksanakan protokol COVID, masih bisa teratasi dengan teknologi ini. Jadi itu saya pandang dari sisi pemanfaatan teknologinya. Nah, tetapi kalau untuk meningkatkan disiplin mungkin lain permasalahannya ya. Jadi kalau untuk meningkatkan disiplin tentunya perlu ada satu mekanisme reward dan punishment ya. Tidak perlu reward itu dalam bentuk hadiah dan sebagainya atau reward punishnya itu berupa hukuman yang berat, tetapi cukup mungkin punishment sosial ya, cukup kita beri peringatan secara lisan dan sebagainya. Tentunya yang bersangkutan lama-kelamaan akan sadar, dan ini akan menyebar ke staf lain untuk bisa bersama-sama melakukan hal yang sama. Saya percaya Pak, suatu saat nanti seperti kita sekarang ini, kalau saya nggak pakai masker merasa beda sendiri, jadi secara sosial dihukum Pak, sehingga dengan demikian tentunya akan menghindarkan orang untuk melakukan pelanggaran itu. Itu salah satu di antara banyak cara-cara. Mungkin itu Pak Azhiruddin yang bisa saya jawab. Bila masih kurang puas mungkin bisa secara lewat email atau melalui administrator panitia dari webinar ini kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Demikian Pak Saiful. Oh iya. Ya saya kira ini menjadi sesuatu pertanyaan yang cukup bagus ya, karena pada prinsipnya ternyata penyebaran COVID-19 ini ternyata banyak di perkantoran yang menggunakan AC katanya. Kalau di pasar-pasar malah mungkin lebih sedikit katanya ya, walaupun banyak ini. Tapi tentunya katanya ini juga menurut informasi ya. Jadi kalau kita di perkantoran AC perlu ada ruangan yang terbuka ya. Jadi ada aliran air yang sehingga lebih safe lah ya. Baik, terima kasih untuk yang pertanyaan pertama yang cukup bagus ya. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya cukup banyak ya, lebih dari 10 ya. Mungkin nanti kita jam kedua saja dan seterusnya kalau ada waktunya. Ini pertanyaan kedua itu dari Pak Aswin Sasongko ya. Nah, senior kita semua nih sebenarnya. Jadi beliau ini sekarang di One Tiknas ya. Nah, dari paparan pahaman ya disebutkan bahwa tanda tangan elektronik referensi PP 71/2019 tentang PSTI. Nah, berikut hal-hal yang bisa dikembangkan ya. Yang pertama dibilang iAuthentic untuk digunakan bertahap di seluruh BPT ya. Lalu oleh Kemenristek BRIN ya. Lalu oleh seluruh LPNK Listek juga diundangkan untuk Zoom meeting seperti di acara ini. Ini kan cuman dikirim per WA. Apa mungkin nantinya memasang tanda tangan elektroniknya?
Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya, pola absen jarak jauh seperti Fabiola dan sebagainya, apa mungkin memanfaatkan aiotenetik juga. Jadi tidak hanya secara teknis baik, tetapi secara legal juga memenuhi. Mungkin silakan Pak Andika. Terima kasih Pak Saiful. Pak Aswin yang saya hormati, terima kasih sudah hadir Pak dan memberikan masukan di sini ya. Jadi kalau jawab ke Pak Aswin ini mungkin rasanya saya jadi terbalik ini. Harusnya saya yang tanya ke Pak Aswin karena Pak Aswin jauh lebih senior dari kami. Ya Pak, tentunya IO Autentik untuk diduangkan tahap di seluruh BPT, iya Pak. Dan juga memang Pak Kepala tadi juga sudah di berbagai kesempatan juga mendorong untuk Kementerian KL yang lain untuk juga menggunakan hal yang sama. Dan untuk undangan-undangan elektronik seperti halnya undangan Zoom ini, ya memang seharusnya supaya formal dan otentik tentunya harus ada tanda tangan elektroniknya, dan saya kira ini bisa dilakukan Pak, terutama kalau secara terpisah. Jadi mungkin medianya WA, tetapi di WA tersebut dikirim elektronik file undangan yang sudah ada tanda tangan elektroniknya, minimal itu. Saya belum tahu persis, tapi rekan-rekan dari TIK nanti mungkin TIK dan PTI mungkin bisa membantu bagaimana mengintegrasikan ya pesan WA itu yang sudah terotentifikasi. Nah, ini yang saya belum tahu. Tetapi kalau sekedar melampirkan surat undangannya yang sudah tertanda tangan elektronik, saya kira sangat-sangat mungkin. Yang kedua, pola absen jarak jauh dengan Fabiola, apakah mungkin menggunakan otentik juga? Nah, ini juga masalah teknis lagi, Pak. Ya, sejauh pengetahuan saya sih kalau teknis nih selalu bisa saja, sepanjang ada yang teknisi yang bisa mengopreknya ya. Dan saya kira usul atau masukan Pak Aswin ini sangat baik sekali, Pak. Jadi akan sampaikan ke Pusat Manajemen Informasi sebagai pengelola Fabiola, atau ke SDMO mungkin lebih tepatnya, untuk bisa mempertimbangkan bagaimana keabsahan presensi tersebut, bahwa yang bersangkutanlah yang memang yang melakukan absensi. Nah, ini walaupun di Fabiola tersebut sudah ada face detection, biometric identification, dan juga location identification. Jadi di samping mukanya itu harus cocok dengan muka yang asli, yang kedua biometriknya juga harus cocok, yang ketiga lokasinya juga dideteksi apakah di sekitar kantor absennya di mall. Jadi ini bisa ketahuan. Jadi atasan bisa tahu orang ini absen tetapi kok presence tapi kok nggak di kantor. Nah, harus dihubungi, ada apa di sana, ada keperluan apa di sana dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya secara sistem sudah terautentikasi lagi, tetapi kalau untuk lebih legalnya lagi menggunakan e-autentis ya karena dasar hukumnya ada, saya kira ini bisa dilanjutkan. Saya kira itu Pak Saiful dan Pak Asim, mudah-mudahan memuaskan. Kalau tidak nanti mohon nanti bisa dilanjutkan lagi Pak. Terima kasih Pak Asim. Terima kasih Pak Andika. Ini kalau kita lihat kan aiotentik kan sudah digunakan oleh banyak daerah ya, pemerintahan kita lah istilahnya. Sampai tadi sudah dilihatkan persebarannya istilahnya, karena sudah menjadi BP dari Kominfo ya. Kemudian Fabiola juga ini saya dengar katanya sedang dicoba di-approve oleh Badan Kepegawaian Negara ya, BKN ya. Mereka datang ke sini dan nantinya mungkin akan diimplementasikan untuk seluruh pegawai negeri yang ada di Indonesia ini. Jadi mungkin memang kita perlu untuk perbaikan terus ya Pak. Jadi, ya alhamdulillah bisa digunakan ya. Oke, mungkin yang ketiga nih dari Pak Atang ya. Nah, ini adalah pertanyaan adalah bagaimana saran solutif untuk mengatasi permasalahan pendidikan secara daring yang saat ini dihadapi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia akibat adanya wabah COVID-19. Nah, ini memang menjadi masalah karena sering harus Zoom, harus ini kan menjadi cost nih sebenarnya, cost kita sendiri Pak. Silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Atang atas pertanyaannya yang langsung kekinian ya. Memang ini lagi marak ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mendapatkan berbagai komentar tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.
secara teknologi saya kira sangat-sangat memungkinkan, tetapi kemudian mungkin secara sosial dan secara ekonomi yang ini yang menjadi permasalahan. Jadi kalau teknologi sepanjang punya gadget, di situ ada WiFi, di situ ada signal 4G-nya, GSM, sudah selesai masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah punya nggak gadgetnya. Kalau punya gadget, punya nggak kuotanya. Kalau punya kuota, ada nggak signalnya. Jadi inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang sepertinya tidak dialami atau dialami sangat minim untuk kita-kita yang tinggal di kota besar. Nah, untuk yang di daerah-daerah ini memang solusinya bermacam-macam yang sudah saya pernah lihat dan kaji di berbagai usaha. Kalau BPPT sendiri, sepengetahuan saya di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pernah mengembangkan internet desa misalnya. Nah, di situ mereka membuat perangkat yang dibuat atau diproduksi oleh BUMN nasional, ya, BUMN Electronics yang bisa downlink istilahnya signal dari satelit dan kemudian dipancarkan secara gratis ke suatu desa tertentu sehingga bisa diterima oleh masyarakat desa atau anak-anak didik desa setempat. Nah, masalah gadget ini mungkin bisa juga dikumpulkan di balai desa kah atau di kelurahan atau di yang tempat berkumpul umum secara lebih terdistribusi, dan memang perlu disediakan pemerintah maupun pemerintah daerah peralatan sederhana, ya, apakah itu tablet yang sederhana atau notebook sederhana yang bisa menerima signal WiFi dan kemudian bisa menampilkan video, audio maupun data-data di layar monitornya yang bisa diikuti oleh anak-anak setempat tanpa harus terbebani masalah kuota. Jadi saran solutif yang mungkin di luar masalah teknologi adalah yaitu tadi bagaimana bisa mengumpulkan secara terbatas anak-anak didik kita untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, ya, yang sifatnya didukung oleh pemerintah atau disubsidi oleh pemerintah sehingga free of charge. Jadi sifatnya yang tadinya individual, ya, masing-masing memiliki gadget, menjadi setengah sosial, datang ke beberapa rumah atau ke beberapa balai desa, dan kemudian di situ bisa agak lebih jarang, lebih tidak serapat kalau di sekolahan, tetapi kemudian tetap bisa mengikuti pendidikan. Jadi saya kira itu Pak Atang yang bisa saya sampaikan dalam batas-batas pembahasan pada pagi hari ini. Namun saya kira solusi-solusi lain tentunya bisa juga dikembangkan bersama-sama dengan kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam hal ini. Demikian Pak Atang dan Pak Saiful. Ya, terima kasih Pak Atang. Mungkin saya juga punya ini. Kebetulan ada pengalaman di lingkungan nih Pak Atang nih, yang mungkin bisa juga digunakan oleh Pak Atang di lingkungannya, ya. Jadi di KRW kita kebetulan ada ruangan kantor lah, ya. Kemudian kita bekerja sama dengan provider tertentu. Jadi kita menyiapkan komputer, printernya, kemudian beberapa notebook, dan kita fasilitasi beberapa keluarga yang anggotanya memang kekurangan, ya. Sehingga mereka bisa 24 jam menggunakan ruang balai RW tersebut untuk pembelajaran daring tersebut, ya. Jadi saya kira bisa beberapa cara yang digunakan karena memang ini menyangkut pembelajaran daring ini ternyata memang mahal untuk golongan-golongan tertentu, ya. Kita harus ada suatu prosubsidi. Saya kira mungkin itu salah satu solusi yang bisa dijalankan. Ya, selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi Pak? Ini mungkin ada beberapa beberapa pertanyaan nomor 7 mungkin. Ya, mungkin. Ya. Nah, ini Pak Gatio Sasongko. Pak, ada pertanyaan lain yang cukup menarik juga nih dari Pak Gatio Sasongko, ya. Ini supply chain, ya. Apa yang dimaksud dengan blockchain? Keduanya term
yang beda deskripsi. Bagaimana dengan blockchain? Mungkin ya. Mungkin terima kasih Pak Gatil Sasongko. Jadi sama-sama chain, tapi satu supply chain, satu lagi blockchain. Kalau supply chain itu ya rantai pasok, kalau blockchain ya rantai balok gitu ya. Jadi, tetapi penggunaan terminologi ini berbeda. Kalau supply chain itu adalah secara fisik. Secara fisik ada suatu proses yang ada input dan output, membuat komputer. Ada yang mensuplai IC, ada yang mensuplai monitor, ada yang mensuplai software. Nah, inilah supply chain-nya. Ada manufakturnya, jadi ada barang, ada peralatan, dan ada tenaga kerja. Ini minimal supply chain minimal ya di dalam satu industri. Itu yang kita sebut sebagai supply chain. Yang tadi kita jelaskan bahwa supply chain yang tadinya horizontally integrated ya menjadi radial. Radial itu artinya tidak harus berurutan. Jadi ada yang perusahaan yang khusus saja membuat IC, atau perusahaan yang khusus membuat PCB dengan board-boardnya gitu ya. Nah, ini ada perusahaan khusus yang hanya merakit dan sebagainya. Ini supply chain yang sudah terdistribusi. Ini tentang supply chain. Nah, blockchain ini terminologi yang berbeda lagi. Ini adalah suatu terus terang ini suatu hal yang baru gitu, tapi sepemahaman saya, blockchain ini adalah suatu sistem penggunaan teknologi internet di dalam bertransaksi, di mana setiap transaksi tersebut disebut sebagai suatu blok. Jadi ada beberapa blok transaksi. Yang satu transaksi yang sama itu setiap blok itu memiliki catatan perubahan transaksi tersebut. Jadi misalnya jual beli suatu barang. Nah, masing-masing sudah ada catatan informasi, katakan informasi uang. Jadi si A memiliki uang 100, si B uang 50, si C uang 75. Semuanya saling mengetahui. Kemudian si B punya produk harganya 10. Kemudian si A membeli secara daring. Nah, begitu katakan proses jual beli diklik, maka terjadi transaksi, barang harus dikirim dari A ke B, dan otomatis data-data uang si A kelihatan akan turun 10 karena dia membeli barang dari si B. Dan si B, data-data uang si B naik 10 karena dia menjual barang ke si A. Dan si C karena tidak ngapa-ngapain, ya tetap aja uangnya 75, tetap 75. Dan ini semuanya tercatat sehingga transparan, sehingga sangat efisien, efektif, dan kemudian juga transparan. Ini bisa diterapkan untuk berbagai transaksi, apakah itu di dalam rangka pemilu, kah itu akan transaksi suara ya, apakah hal-hal yang lain ya, yang sifatnya transaksional, sehingga transaksinya ini transparan dan diketahui oleh semua pihak, dan sangat-sangat sulit untuk adanya manipulasi. Nah, sehingga efektivitas, akuntabilitas dari sistem dalam bertransaksi ini jauh lebih baik daripada yang konvensional. Mungkin itu secara mudah penjelasan blockchain dan apa itu yang supply chain. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan ya, mungkin bisa juga dikomparasi dengan sumber-sumber lain ya, Pak Gatil, tentang penjelasan blockchain. Kalau kita googling, inilah the beauty of internet sekarang itu, sekali googling semua bisa bisa kita ketahui sebetulnya. Jadi saya pun juga sebagian informasi juga melalui Google, terus terang, karena siapa yang tidak mengenal Google saat ini, semua juga menggunakan Google, sehingga mungkin pernyataan saya ada plus minusnya, bisa dikonfirmasi dan dilengkapi dengan informasi-informasi dari tempat lain. Terima kasih Pak Gatil. Demikian Pak Saiful. Terima kasih Pak Andika. Saya kira cukup ya waktunya. Ya, mungkin mohon maaf terhadap pertanyaan-pertanyaan peserta lainnya yang belum bisa dijawab ya. Perlu kita apresiasi Pak, cukup banyak. Batasan waktu cukup banyak ya. Ya, cukup banyak, lebih dari 10 ini.
nanti mungkin akan dijawab via email atau juga via WA oleh panitia ya. Ya. Baik Pak. Saya kira nih karena waktu yang sudah menunjukkan hampir dengan jam 11 ya, di mana acara webinar ini harus diselesaikan. Sebelum kami tutup, kami perlu mengumumkan peserta dengan pertanyaan terbaik ya. Yang pertama itu dari Pelalawan ya, Pak Tengku. Pak Tengku Azirudin. Ya, selamat Pak Tengku ya. Nanti mendapatkan voucher khusus ya dari panitia. Kemudian yang kedua itu adalah tentu Pak Aswin ya. Ini Pak Aswin ya, Pak Aswin. Selamat Pak Aswin ya mendapatkan voucher dari panitia. Nah, nanti bagi pemenang akan dihubungi ya, saya kira oleh panitia untuk pengiriman vouchernya. Oke. Ya, saya kira terima kasih ya. Usai sudah acara webinar kali ini. Terima kasih kepada Pak Andika atas sharingnya. Ya. Kita kasih aplaus dulu ya.